La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pengen memberi kalian beban hukum. Yukallif itu taklif, dalam bahasa kita itu artinya beban hukum. Walaupun di Indonesia banyak orang pakai ayat ini untuk bab musibah. Sebetulnya ini bukan bab musibah, tapi bab syariah. Kalau bab musibah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf am hasibatum an tadkhulul jannah. Banyak ayat-ayat tentang musibah, ujung-ujungnya sabar. Kalau ini bukan bab musibah, kan ada orang bilang Allah nggak akan memberi kita musibah di luar batas kemampuan kita. Ayatnya la yukallifullah. Enggak, itu bukan ayat tentang bab musibah, tentang syariah. Karena bahasanya taklif. Orang yang sudah terkena beban hukum syariah namanya mukallaf. Kalau bahasa kita orang yang sudah balik. Balik itu usia, bukan kewajiban. Jadi usia balik artinya usia yang sudah punya kesanggupan untuk melakukan sesuatu, itu artinya usia balik. Tapi kalau perannya, kewajibannya itu disebut dengan taklif. Sehingga orang yang sudah kena beban hukum disebut dengan mukallaf. Mukallaf ini siapa? Yang sudah balik, yang akalnya akil, sehat, bukan orang gila. Ini Islam nih. Jadi orang yang balik artinya umurnya udah cukup. Kedua, yang akil, bukan orang yang gila atau orang yang stres. Kemudian orang yang nanti ada keterangan-keterangan syarat-syarat yang lain, baru disebut mukallaf. Dan Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan kepada kalian satu syariat kecuali sesuai dengan wus'un, kelapangan kalian, bukan kesempitan. Ini detailnya diksi Al-Quran. Allah tuh pengen melapangkan hidup kita, bukan pengen menyempitkan hidup kita. Jadi ketika Allah mensyariatkan ini halal, ini haram, itu tujuannya itu untuk wus'aha, untuk melapangkan kita, teman-teman, bukan pengen mempersulit dan menyempitkan hidup kita. Sehingga kalau kita merasa sempit, merasa bebannya berat, gak sanggup menjalankan syariat, maka muncullah rukhsah namanya. Muncul rukhsah, muncul keringanan. Disebabkan oleh uzur-uzur syar'i, a'zar, orang-orang yang punya banyak uzur, muncul rukhsah. Contoh dalam bab sholat. Sholat, beban hukum yang idealnya adalah sholatnya berdiri. Gak sanggup berdiri, maka muncul rukhsah, boleh duduk. Gak sanggup duduk, boleh berbaring. Gak bisa sholat tepat waktu, boleh dijamak. Gak bisa sholat dijamak 4 rakaat karena hektik banget di hari itu, boleh 2-2, jamak plus qashar. Coba, lupa sholat, boleh diqadha. Kalau lupanya nggak istiqomah, ada orang yang lupanya istiqomah. Asal masuk waktu sholat lupa gitu. Ini artinya ada banyak sekali keringanan. Kenapa? Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak pengen membebankan kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kepada satu kalimat, satu syariat, Allah selalu mengatakan kalimat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Apa maksudnya? Allah tahu kita nggak bisa menjalankan syariat 100%, ada aja kurangnya. Allah tahu kita nggak bisa menjaga mata kita 100%, apalagi di era sosial media. Baru buka handphone udah keluar yang macam-macam ya. Mau diklik takut dosa, nggak diklik sayang, serba salah gitu kan. Apalagi yang dilihat itu mungkin ada hubungannya dengan masa lalunya. Ya gimana, nggak kepo gitu kan? Dia udah bahagia atau belum? Orang lain bahagia, kita yang sirik. Oh, kalau dia udah bahagia, kayak lihat postingannya yang terakhir ngapain, ternyata postingan terakhirnya di pelaminan, kan sedih kan ya? Udah gitu dalam hati berbisik ngomong, kapan ya dia cerai, kapan ya dia cerai. Nah ini nggak benar nih. Terus kepoin, ada nggak kode-kode dia posting lagi curhat. Begitu dia curhat dikit, kasih kode, langsung nyamber. Yang sabar ya, cie. Standar lah itu mah ya. Saya udah tahu banget. Kok Ustaz bisa ngerti gitu? Pengalaman. Pengalaman teman saya maksudnya, yang ngasih tahu ke saya. Ustaz enggak lah. Alhamdulillah saya nggak pernah pacaran. Kenapa Ustaz? Nggak ada yang mau. Untung nggak ada yang mau. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itulah Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak ngasih kita beban yang kita nggak sanggup. Setiap syariat yang Allah udah kasih ke kita, pasti kita sanggup. Nggak mungkin nggak. Kalau ada yang nggak sanggup, maka pasti dikasih rukhsah oleh Allah. Jadi apapun syariat Allah itu sudah sesuai dengan wus'un, kelapangan kita. Apalagi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Allah manggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman,
Taatlah kalian kepada Allah sebenar-benar taat. Taatlah kepada Allah sebenar-benar taat. Gimana taat kepada Allah sebenar-benar taat? Semua syariat dijalankan, gak ada yang ditinggalkan. Sholat wajib ya, sholat sunnah ya. Jadi gak ada bedanya antara yang wajib dengan yang sunnah. Semuanya dilakuin. Ini namanya haqqa tuqatih. Sedekah juga, zakat juga, wakaf juga, hadiah juga, waris juga. Semua tentang syariat harta dia keluarkan. Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, qabliyah, ba'diyah, rawatib, belum lagi sholat mutlak selain sholat wajib pastinya, puasa sunnah setiap 2 hari sekali, puasa Daud, kemudian dia puasa Ramadan dan seterusnya. Lama-lama para sahabat capek. Ya Rasulullah, kata sahabat, rasa-rasanya gak kuat kalau kita harus menjalankan syariat dengan haqqa tuqatih, sebenar-benar ketaatan, gak ada yang ditinggalkan sama sekali. Gak sanggup ya Rasul. Turun ayat berikutnya, fattakullah, kata Allah, fattakullah mastaqa'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini namanya ayat nasikh mansukh menurut kajian tafsir. Ada ayat yang pertama turun lalu diganti oleh ayat yang berikutnya untuk meringankan tensinya, meringankan dosisnya supaya tidak menjadi berat buat kita. Ini namanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita lupa gimana Ustadz? Contoh dalam sholat. Pernah sholat lupa rakaat? Sering jawabannya, bukan pernah. Atau lupa, tahiyat tadi sujudnya 2 kali apa sekali ya? Tiba-tiba udah berdiri, gitu kan? Atau tahiyat nggak tadi ya? Saya tadi sempat tahiyatul awal atau udah langsung berdiri? Kan lupa nih. Gimana caranya? Allah kasih keringanan. Nggak harus ngulang sholat dari awal. Kalau yang kita lupa rukun, tinggal nambah 1 rakaat. Kalau yang kita lupa itu bukan rukun, sunnahnya sholat, tinggal diganti dengan sujud sahwi. Kalau ingatnya pas sudah beres sholat, tinggal ditambah 1 rakaat, tidak perlu mulai lagi dari awal. Kenapa? Nabi pernah kayak gitu. Sholat 4 rakaat, tapi baru 2 rakaat udah salam. Kok bisa gitu Ustaz? Katanya Nabi, tapi kok nggak khusyuk? Bukan Nabi nggak khusyuk. Ini Allah takdirkan beliau sengaja bikin lupa supaya kita bisa niru kalau kita lupa. Kan Nabi itu teladan dalam hal yang beliau lakukan benar ataupun ketika beliau keliru. Nabi memang berbuat keliru, ya. Tapi kalau salah nggak? Nabi maksum dari salah, Nabi maksum dari dosa. Tapi Nabi keliru? Pernah. Makanya beberapa kali Allah menegur beliau dalam Al-Quran. Tapi kelirunya Nabi beda sama kita. Kelirunya Nabi itu supaya kita bisa meneladani beliau. Kalau kita keliru seperti hal yang sama, lupa 2 rakaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sahabat ikut aja, namanya juga Nabi. Masa mau di unfollow? Kan nggak mungkin ya. Namanya Nabi harus di follow, ikut gitu. Nah, udah gitu sahabat di sebelah ngomong, ya Rasulullah, kita mengqashar sholat. Kata Nabi, enggak, biasa aja. Tapi kita sholatnya 2 rakaat. Beneran. Langsung Nabi berdiri, yang lain ikut berdiri, tambah 2 rakaat, ditutup dengan sujud sahwi, beres. Coba kalau kita kayak gitu, tanya Ustadz, sholat kok nggak khusyuk. Nah ini artinya kita kadang-kadang lebih memberatkan orang lain daripada Allah. Allah aja memudahkan, Allah memaafkan, namanya juga lupa. Sehingga ada 3 alasan yang di dalam agama itu nggak jadi dosa: lupa, tertidur, nggak tahu. Itu dimaafin. Terus kenapa kita nggak maafin orang yang lupa berbuat salah sama kita, salah ngomong sama kita, nggak sengaja, atau dia nggak tahu yang sebenarnya? Kenapa nggak kita maafin? Allah aja memaafkan. Padahal Allah Maha Sempurna. Inilah Islam, teman-teman. Nanti ada lagi ayat, ini kita masih membahas tentang kemudahan Islam. Nanti goalsnya, outputnya saya pengen kita lebih yakin lagi untuk berhijrah, lebih yakin lagi untuk ngejadiin Islam sebagai behavior kita, perilaku kita, sebagai our lifestyle, cara hidup kita. Kenapa? Karena cara hidup Islam itulah cara hidup paling mudah dan dimudahkan oleh Allah. Ayatnya Al-Baqarah, kemudian akhir Al-Baqarah, Ali Imran, Taghabun. Ada lagi ayat di surat Thaha, Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa. Apa arti litashqa? Menyusahkan kamu. Al-Quran itu tidak Allah turunkan untuk menyusahkan kita, enggak sama sekali. Justru Al-Quran itu diturunkan untuk memudahkan kita, bukan untuk memberatkan, justru untuk meringankan kita. Syariat Islam sangat luar biasa mudah dan ringannya. Contoh, 2 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma lagi ngelakuin perjalanan. Jadi kayak kalau bahasa kita tuh kayak mungkin lagi touring gitu. Lagi touring, 2 orang nih, yang satu anak motor klasik, yang satu lagi motor gede gitu ya, touring berdua, beda mazhab. Jalan berdua. Lagi jalan, di tengah jalan tuh masuk waktu sholat.
mungkin sholat zuhur, mungkin sholat asar, masuk waktu sholat. Cuman pas masuk waktu sholat, mereka di tengah padang pasir, nggak bisa nemuin air. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kita tayamum aja, pakai debu. Tayamum pakai debu, sholat. Pas udah selesai sholat, jalan lagi, nggak lama kemudian nemu telaga, nemu air. Mulai mereka berbeda pendapat. Yang satu bilang kita harus ulangi lagi sholatnya. Soalnya yang tadi tayamum, sekarang udah ada air. Kalau sudah ada air, tayamumnya batal. Kata yang kedua, tidak perlu diulangi. Soalnya tadi kita sholat memang nggak ada air. Kalau sudah ada air ya tidak perlu diulangi lagi karena sholat dengan tayamum juga sudah sah. Berbeda pendapat. Akhirnya yang satu sholat lagi, yang satu lagi nungguin, dia nggak sholat karena dia memegang pendapat tidak perlu diulang. Lanjutin perjalanan, pas sudah pulang mereka lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di tengah jalan kami berbeda pendapat. Pertama kami sholat dengan tayamum karena emang nggak ada air. Sedangkan yang kedua, akhirnya saya berpendapat tidak perlu mengulang sholat karena sudah tayamum. Sedangkan teman saya yang kedua ini berpendapat harus mengulang sholat. Akhirnya saya tidak mengulang sholat, dia mengulang sholat. Gimana ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kamu yang tidak mengulang sholat, qad asobata, kamu sudah tepat. Kamu sudah tepat. Kita kan kadang-kadang suka ngebenturin ya. Kalau tepat yang berarti yang lain keliru. Kalau yang hak berarti batil. Kita suka gitu ngebanding-bandingin dan menjudge. Padahal Nabi gak kayak gitu jawabannya. Dan Nabi menjawabnya dengan senyum loh. Jadi kalau kita menyikapi perbedaan mazhab fikih, yang satu kunut, yang satu enggak, yang satu 11 rakaat, yang satu 2, 3 dengan wajah cemberut kita itu yang bid'ah. Karena dua-duanya sholat, bukan bid'ah kan? Yang sholat tarawih 11 sholat, yang 2, 3 sholat. Yang kunut sholat subuh, yang nggak kunut juga sholat subuh. Nggak ada yang bid'ah. Yang bid'ah yang cemberut, yang saling menjudge. Karena sunnah Nabi ketika menyikapi dua sahabatnya yang berbeda pendapat, beliau tersenyum. Lalu melihat beliau mengatakan, kamu yang tidak mengulangi sholat, asobata, kamu udah tepat. Sedangkan kamu yang mengulangi sholat 2 kali, kamu dapat pahala 2 kali. Ini Islam. Nggak dibentur-benturin sama Nabi. Kenapa kamu ngelakuin apa yang saya nggak lakukan? Dasar kamu ahli neraka apa? Enggak. Padahal Rasulullah pemilik dalil loh. Rasulullah tuh nggak perlu cari di Google Bukhari Muslim. Nabi langsung ngomong, saya bersabda. Kan pemilik dalil. Tapi akhlak Rasulullah SAW luar biasa. Sehingga yang satu bahagia, yang kedua juga bahagia. Yang pertama dia sholat sesuai dengan pemahaman dia, nggak perlu diulang karena tayamum juga cara bersuci. Ya udah, kamu udah benar. Asobata. Tapi yang mengulangi, kamu dapat pahala 2 kali lipat. Kira-kira mana yang kita pilih? Ya dua-duanya baik. Ya, astagfirullah, salah nanya. Baper sih. Ya maksud saya dua-duanya baik. Yang pilihan pertama yaitu sholat sekali baik. Pilihan yang kedua, ya gitu deh. Oke. Ini diantara contoh gimana Rasulullah SAW memberi kita teladan. Kalau Islam itu asik banget, santai banget, nggak kaku. Selama memang yang dilakukan itu bukan maksiat kepada Allah SWT. Dan ini adalah salah satu diantara teladan dari Rasul soal fikih. Ma anzalna alaikal Quran litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkan kamu, sebaliknya memudahkan.